wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arofa nafsahu fakat arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan yang terpenting lagi, kita berusaha untuk terus semakin mendekat sedekat-dekatnya ya. Jadi kita tebalkan keimanan kita dan semakin memperbaiki kehidupan kita setiap harinya. Dan saya tidak mengajarkan Anda syirik atau musyrik. Kalau Anda yang berpikir seperti itu, berarti Anda yang masih labil ya. Karena sesungguhnya saya ingin mengajak Anda untuk setiap hari, setiap waktu untuk tawadu dan istiqomah. Jadi ada beberapa hal yang akan membangun hidup kita menjadi semakin baik dan berusaha untuk menetapkan hati, menguatkan keimanan ya. Oke, sekarang kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan kocok lagi. Udah kocok ya. Kita jembreng kartunya dan saya ingatkan buat yang mau konsultasi silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 850 1208. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius. The Star. Wah, bintang terang, bintang yang bersinar. Aquarius, di sini ada gambar dewata atau dewa yang baru turun yang digambarkan ya, turun dari kahyangan, dia menuangkan air ke danau, susu ke danau, air ke tanah, melambangkan sebuah kesuburan, kemakmuran yang dibangun dari satu kekuatan spiritual. Jadi mudah-mudahan hari ini ada banyak hal positif yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, meningkatkan kerejekian, meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada di sekeliling kehidupan Anda, dan mudah-mudahan kehadiran Anda itu membawa energi positif bagi siapapun ya. Buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda harus bisa meyakinkan orang yang Anda sayangi bahwa Anda memiliki segala hal, cinta, kasih sayang, perhatian, kepedulian untuk membuat hubungan ini betul-betul semakin berkualitas setiap waktunya ya. Dan tidak ada lagi keraguan untuk bisa membangun suatu hubungan yang ke depan ini akan menjadi sebuah harapan, membangun sebuah cinta yang dipondasikan oleh kejujuran, kesetiaan, dan betul-betul membangun sebuah bangunan cinta yang kokoh antara Anda dengan orang yang Anda sayangi. Dan buat yang sedang bermasalah harus sabar, harus ingat ketika Anda jatuh cinta bersama dia ya, jatuh cinta dengan dia, ingin membangun satu ikatan yang kuat, ingin bersama dalam suka dan duka. Nah, kalau ingat hal ini maka hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh bisa Anda singkirkan dan rukun lagi ya. Buat yang lajang, asmara yang lajang, ini adalah gambaran di mana Anda meyakini bahwa Anda akan mendapatkan satu jalan yang mudah, satu proses yang lebih dipermudah gitu ya untuk dekat dengan seseorang. Kalau memang itu yang Anda yakini, maka Anda harus bisa berbenah diri dan melakukan satu strategi untuk semakin dekat dengan seseorang yang sudah sesuai dengan kriteria Anda, dan semoga langkah untuk menyatu makin dipermudah. Buat yang belum ada siapapun, ini adalah kesempatan Anda untuk mengembangkan diri, bagaimana caranya supaya bisa makin meningkat ya, semakin menjadi seperti bintang, menjadi semakin yakin bahwa setiap apa yang Anda lakukan akan mencapai target, akan menjadi sebuah prestasi, akan diterima semua pihak dan memberi kebaikan bagi diri Anda, juga bagi orang-orang yang ikut terlibat dalam aktivitas Anda ya. Yang berikutnya adalah Pisces.
Raja koin, elemen tanah, mewakili sesuatu yang terkait materi. Ada sejumlah materi yang insya Allah akan membuat Anda merasa beruntung, memiliki sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan kekuatan, yang memberikan dorongan semangat untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu yang punya makna dengan tujuan besar, membangun satu kehidupan, jalinan pertemanan, jalinan komunitas yang makin kuat. Dan Anda betul-betul dibutuhkan banyak orang untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas tersebut dan menunjukkan eksistensi Anda. Jadi kembangkan diri Anda seluas mungkin, jangan batasi. Apapun yang bisa menyerap ilmu, lakukanlah. Ilmu yang bermanfaat itulah yang akan membangun diri Anda, membangun pribadi Anda setiap hari yang dilakukan, termasuk hari ini, sesuatu yang betul-betul membuat Anda menjadi sukses, menjadi besar, menjadi memberi manfaat bagi banyak orang. Kemudian untuk yang berpasangan, cinta yang berpasangan menggambarkan bahwa Anda meyakini bahwa sebuah hubungan dengan pondasi yang kuat dan juga keyakinan yang dibangun dengan cinta dan kasih sayang akan membuat solid hubungan tersebut dan kemesraannya terjaga. Dirawat terus, hindarkan hal-hal yang nggak penting, gesekan-gesekan itu juga dihindarkan karena rugi kalau bertengkar, hati nggak enak gitu ya. Oke, dan buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, ini adalah strategi yang perlu diatur bagaimana Anda bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh seseorang sehingga Anda memang menjadi kandidat utama untuk menjadi seseorang yang diharapkan. Dan kalau sudah begitu, nggak akan lama untuk bisa menjadi satu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, ini adalah gambaran lajang yang betul-betul high quality. Jadi mau ngapain aja, pasti Anda mendapat respon positif dari rekan kerja, rekan bisnis, rekan usaha, dan ini perlu dipertahankan ya. Oke, kemudian adalah yang berikut, Aries. As koin, elemen tanah terkait dengan materi lagi ya. Tadi Pisces materi, ini Aries juga materi. Ini adalah gambaran di mana Anda harus mulai bergerak menjemput peluang yang ada untuk bisa menyelesaikan kalau ada masalah keuangan, untuk bisa menyelesaikan kalau ada setumpuk pekerjaan yang tertunda, untuk bisa menjemput peluang-peluang yang memang sudah terlihat di hadapan Anda, tapi harus digerakkan, harus dilakukan. Kalau enggak, lewat saja tanpa ada hasil. Jadi Anda harus betul-betul berinisiatif untuk membuat setiap waktu yang ada dalam kehidupan Anda itu memiliki arti, membawa hasil, dan membawa langkah-langkah menuju kesuksesan. Kemudian untuk yang berpasangan, berikan support Anda, perhatian, kemudian komunikasi yang terus dijaga dengan baik sehingga terhindar dari kesalahpahaman, kecurigaan, ketidaknyamanan. Kalau komunikasinya sangat baik dijaga, maka akan terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diharapkan, pikiran-pikiran yang malah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hubungan. Ini yang makanya saya bilang, selalu saya ingatkan, jaga komunikasi dengan pasangan, jaga hati masing-masing untuk selalu merawat cinta dan kesetiaan ya. Tapi kalau yang ada masalah dengan pasangan, bisa jadi masalahnya terkait soal keuangan. Jangan saling menyalahkan, tapi cari jalan keluar bagaimana untuk bisa keluar dari lilitan persoalan tersebut. Kalau pihak ketiga, bicara baik-baik, duduk bersama, katakan apa yang menjadi ketidaknyamanan antara Anda atau dia yang merasa ada faktor X yang mengganggu keharmonisan hubungan. Dengan cara seperti itu akan diketemukan ya titik hitamnya di mana yang harus dihapus gitu. Dan buat yang lajang, ini adalah proses di mana ada kesempatan untuk bisa melakukan pendekatan yang serius dan menunjukkan niat yang tulus untuk membangun satu hubungan yang pondasi cintanya begitu kuat karena dilandasi oleh tujuan yang besar, ingin membangun satu hubungan yang kelak siapa tahu bisa
mempersunting atau dipersunting gitu ya. Yang penting tujuannya lurus. Mudah-mudahan dipermudah untuk menjadi pasangan sehati. Kemudian buat yang belum ada siapapun, bukan berarti Anda merasa alone and lonely. Enggak, justru ada banyak peluang yang bisa dilakukan, baik di dalam pekerjaan ya, merintis karir, di dalam upaya meningkatkan kualitas diri, menambah ilmu pengetahuan, melakukan komunikasi dengan banyak orang sukses. Ini menginfluence kita untuk ada trigger jadi lebih sukses lagi, untuk bisa lebih berhasil lagi, untuk bisa lebih semangat dalam bekerja ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Hierophant, unsur spiritualnya kuat ini, pendeta, menggambarkan bahwa Taurus sedang berpikir tentang hal-hal yang membuat dia semakin bersyukur, diberikan banyak kemudahan, keberkahan, kerejekian, jalan untuk memberi kesempatan diri berkembang, bertemu dengan orang-orang sukses sehingga banyak belajar untuk bisa menduplikasi kesuksesannya dan bergerak cepat setiap ada tugas yang diemban sehingga membuktikan bahwa Anda orang yang bisa dipercaya dan mampu mengemban amanah yang diserahkan kepada Anda, dan mampu bersabar ketika ada masalah sehingga bisa dengan tenang mencari jalan keluar untuk bisa memecahkan masalah tersebut dan bisa mendapatkan jawaban sehingga bergerak cepat, bergerak maju untuk menyelesaikan satu persatu problem yang dihadapi. Kemudian untuk yang berpasangan, selalu mengingat bagaimana Anda mengikrarkan cinta, ingin membahagiakan dia, ingin membuat setiap waktu bersama dia, ingin membuat segala hal yang sulit ketika bersama jadi lebih mudah, kemudian ingin menciptakan hari-hari yang selalu berkualitas bersama dia. Ini yang harus terus dijaga karena di situ ada paket cinta yang tidak akan goyah walaupun ada banyak hal yang menjadi batu ujian gitu ya dalam kehidupan Anda dengan pasangan. Inilah yang membuat Anda akan semakin menyayangi dan mencintai orang yang betul-betul berarti dalam hidup Anda. Dan buat yang sedang bermasalah, perbanyak waktu untuk bisa lebih sering berkomunikasi, untuk bisa memahami, untuk bisa sedikit mengalah ya. Kalau kuat-kuatan malah nanti bubar jalan, tapi kalau sedikit mengalah pasti ada beberapa hal yang akhirnya bisa diperbaiki. Jangan kenceng-kencengan apalagi ngotot-ngototan ya. Dan buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya Anda sudah serius sekali mencari figur yang betul-betul pas ketika Anda akan memasuki fase ke jenjang pernikahan. Jadi kalau Anda saat ini lebih mengharapkan menemukan calon pendamping hidup, Anda pun harus menunjukkan ya gesture Anda atau cara Anda melakukan pendekatan. Anda serius, bukan cuma mencari pacar atau sekedar untuk have fun. Wah, ini mah pasti tersingkir ya, nggak akan ada yang mau seperti itu. Pasti kalau yang sedang mencari pendamping, dia pun akan bisa terpaut dengan Anda kalau ada chemistry-nya, karena dia juga sedang cari pendamping hidup gitu ya. Dan upayakan dengan cara-cara yang elegan sehingga apa yang Anda harapkan itu bisa menyatu, bisa makin dekat, bisa makin akrab gitu. Dan buat yang belum ada siapapun, meningkatkan kualitas diri secara spiritual justru akan membuat diri Anda cemerlang. Anda bisa lebih waspada, bisa lebih hati-hati dalam langkah di kehidupan dan tidak sembarangan dalam menentukan jalan hidup. Semua dipertimbangkan dengan matang sehingga hal-hal yang mungkin menjadi beban pikiran Anda bisa teratasi dan Anda bisa menjawab segala sesuatu yang mungkin Anda galau, Anda bisa melewatinya ya, karena kekuatan batin, kekuatan spiritual itu tidak akan membuat Anda lemah. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. Gemini ya, coba kita lihat The Tower. Hati-hati, saya jadi bingung, kayaknya kemarin The Tower juga ya. Ya, ini harus diwaspadai. Mungkin Gemini ada yang sedang berusaha untuk mengambil keuntungan, ada yang sedang merayu untuk ikut terlibat dalam satu aktivitas, satu kegiatan bisnis, satu kegiatan usaha, di mana diharapkan Anda ikut serta dalam pembiayaan, pendanaan,
atau Anda ikut serta dalam satu aktivitas yang membuat Anda nanti malah jadi kacau kegiatan yang lainnya. Ini warning ya, The Tower itu ada menara pecah tersambar petir dan dua orang laki dan perempuan ini terjungkal. Jangan juga bermain api atau jangan juga dekati hal-hal yang terlarang. Ini seperti warning ya. Kalau Anda mampu menghindarkan itu, maka Anda akan selamat atau akan lurus jalannya dan akan tidak tersentuh hal-hal yang membahayakan dalam hidup Anda. Dan ini adalah simbol di mana Anda betul-betul harus eling waspada. Kalau orang Jawa bilang, selalu ingat dan waspada. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kadang-kadang menunggu kelengahan kita dan dia akan mengambil kesempatan itu. Dan mudah-mudahan dengan kewaspadaan, segala hal yang negatif, segala hal yang buruk akan terhindar dari kehidupan Anda ya. Yang penting adalah terus berdoa untuk tetap ajak pikirannya, ajak hatinya, dan kewaspadaan itu akan tetap terjaga ya. Kemudian untuk yang berpasangan, The Tower ini juga warning supaya Anda tidak mudah melakukan satu kesalahan atau misalnya bermain-main, tergoda. Nah, ini seperti pemantik untuk terbakarnya atau jadi panasnya hubungan gara-gara misalnya mengambil sikap yang betul-betul keliru. Nah, hindarkan ya. Jangan mudah terjebak bujuk rayu pihak ketiga yang sebetulnya mungkin seperti tertantang untuk bisa masuk menjadi pihak ketiga. Ada yang seperti itu. Orang yang sebetulnya mungkin menurut saya ada sesuatu yang sakit. Dia senang mengganggu pasangan yang bahagia, dia senang mengganggu masuk ke dalam situasi di mana sebetulnya dia tahu bahwa misalnya salah satunya lemah. Nah, makanya kuatkan diri Anda, yakinkan bahwa Anda mampu bertahan, kecuali saat ini Anda memang merasa sulit sekali untuk mengingatkan pasangan Anda supaya tidak begini, supaya tidak begitu gitu ya. Itu saya kembalikan lagi kepada Anda. Tapi poinnya, jika Anda merasa bahwa gangguan atau hal-hal yang membuat Anda merasa terancam itu justru dari faktor eksternal, dari pihak ketiga, maka perkuat hubungan Anda, merapat, mendekat, dan menguatkan satu sama lain hati Anda dengan pasangan sehingga gangguan-gangguan tersebut mental gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau masih belum bisa membuka hati, belum berpikir pendekatan, belum memikirkan cinta, tapi Anda memikirkan tentang bagaimana bisa recovery hati, bisa move on, bisa meningkatkan kembali rasa percaya diri Anda, pelan-pelan ya, pelan pasti Anda akan mampu menemukan diri Anda kembali dengan utuh dan melupakan kisah sedih dan pedih dan kehancuran yang pernah terjadi di waktu kemarin atau waktu yang lalu gitu ya. Memang kalau bicara udah move on dong, orang mah bisa aja ngomongnya gampang ya move on. Memangnya menutup luka hati itu seperti membalik telapak tangan kan? Enggak, semuanya butuh proses, butuh cara untuk bisa meyakini diri harus move on ya. Jadi kalau belum bisa membuka hati, nggak usah dipaksakan. Alihkan dengan aktivitas yang bermanfaat yang bisa melupakan cerita itu dari terasa berat, sedang, enteng, hilang gitu ya. Itu memang butuh proses, nggak bisa langsung hilang. Emangnya kertas ditulis pakai tip X begitu salah, kan nggak mungkin ya. Dan yakinlah bahwa setelah mendung akan ada pelangi gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. The Emperor, raja di raja, kekaisaran, kekuatan ya, keyakinan yang besar bahwa Anda hari ini akan mampu melakukan sesuatu yang besar, yang mendobrak, yang memberikan kepercayaan diri Anda semakin kuat dalam langkah, dalam mengerjakan sesuatu karena punya strategi jitu. Dan ini butuh butuh kesadaran jiwa dan menunduk ya, nggak boleh arogan, nggak boleh angkuh atau sombong, merasa diri paling. Nah, ini biasanya kesandung sama diri sendiri. Jadi harus tetap
low profile, kemudian bisa membangun satu hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak, sehingga apa yang dikerjakan memberi respon yang positif, memberi semangat bagi pihak yang bersama Anda, dan bergerak untuk mencapai satu keberhasilan di hari ini dengan target-target kerja yang sudah ditetapkan. Bahkan Anda dengan upaya yang keras akan mampu bekerja melampaui target, sehingga makin kuat, makin semangat kedudukan Anda, dan insya Allah semakin dipercaya. Dan buat yang berpasangan, mendominasi sebuah hubungan akan membuat pasangan tidak nyaman. Jadi harus meningkatkan kualitas komunikasi, harus bisa belajar memahami, harus bisa merasakan apa yang sedang menjadi kegalauan pasangan. Kadang-kadang pasangan Anda mungkin enggan untuk berbagi cerita karena takut membebani diri Anda. Nah, dengan kepekaan rasa yang dimiliki, Anda akan mampu istilahnya ngulik gitu ya, membuat dia akhirnya bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan keluhan-keluhan yang sudah lama ditahan, dan ini akan membuat Anda tahu, oh saya harus begini, berarti oh saya harus perbaiki begini. Dengan cara seperti itu, hubungan yang dibangun akan semakin kokoh, dan Anda dengan orang yang disayangi semakin mengenal karakter diri masing-masing dan mengenal karakter pasangan masing-masing gitu ya. Kemudian untuk yang lajang, saat ini kalau sedang melakukan pendekatan, sepertinya Anda mantap jaya nih. Mantul katanya, mantap betul. Anda meyakini bahwa proses pendekatan Anda sepertinya direspon positif. Seseorang tersebut sepertinya memberikan sinyal, juga memiliki perhatian yang sama. Coba dijajaki, tapi nggak boleh merasa Anda lebih dibutuhkan ya, harus tetap equal. Anda harus merunduk ya, harus merasakan kebutuhan yang sama. Anda butuh dia, dia pun butuh Anda gitu ya. Jangan merasa kamu yang lebih suka. Nah, itu sudah jadi kendala di awal. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, eksistensi diri Anda sangat diperhitungkan oleh teman, rekan kerja, partner usaha, karena karakter Anda, jiwa leadership Anda mampu menggiring segala sesuatu menjadi selangkah lebih maju, dan ini akan membuat Anda makin dipercaya dan terus bergerak maju dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama untuk bisa sukses di bidang yang digeluti ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. Coba kita lihat Leo. Raja Piala, elemen air, berkaitan dengan mood Anda hari ini, perasaan, pikiran, dan gerak hati yang akan membuat Anda berhati-hati menjaga keseimbangan, memikirkan untung ruginya dalam setiap perencanaan kerja, memikirkan baik buruknya ketika bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini yang akan membuat Anda betul-betul bisa stabil ya, gerakannya makin maju tapi stabil, karena menjaga hal-hal yang bisa membahayakan langkah Anda. Bisa saja ada yang berniat menjegal, atau berniat untuk mengambil keuntungan diam-diam, atau curang diam-diam. Nah, ini yang bisa diantisipasi kalau Anda tenang, kemudian waspada, dan membangun satu jaringan hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda. Dan buat yang berpasangan, ini adalah cara Anda bagaimana menjaga komunikasi, menjaga perasaan orang yang Anda sayangi, meyakini bahwa dengan cinta yang terus dijaga dengan baik, kestabilan hubungan tetap terjaga. Walaupun memang godaan ada banyak di mana-mana, tapi kalau Anda sekuat hati menjaga hubungan tersebut, insya Allah nggak akan ada yang mampu gedor-gedor atau goyang-goyang ya. Dan buat yang lajang yang sedang melakukan pendekatan, pelan ya, jangan tergesa-gesa, jangan kesannya memburu gitu ya, karena orang tersebut nanti akan gerah, akan merasa malah kayak diteror, bukan didekati ya. Kalau Anda mendapatkan sinyal hijau bahwa dia suka didekati, pendekatannya harus elegan, jangan kesannya kayak ngedobrak-dobrak atau kesan kayak diudak-udak gitu ya dianya. Nah, ini yang paling penting adalah menunjukkan penampilan yang menyenangkan juga. Penampilan Anda perhatikan, jangan terkesan penampilan Anda urakan, masa bodoh, slorde gitu ya. Ini akan kurang poinnya. Anda harus pikirkan apa sih warna yang nyaman
yang eye catching, penampilan Anda mungkin jangan berlebihan, tapi kesannya tuh ya fashionable. Anda cocok aja pakai apa aja dan terlihat charming ya, terlihat pokoknya menarik aja, cerdas, kayaknya hangat orangnya. Nah, tampilan yang seperti itu yang bisa membuat seseorang tersebut malah nggak ada beban dan makin nyaman dekat dengan Anda, natural gitu, kesannya nggak lagi didekati, natural aja. Tahu-tahu satu sama lain saling ketergantungan untuk terus-terusan dekat, dan biasanya kalau proses seperti ini terjadi, tahu-tahu jadian aja gitu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, tenang, sabar, jalani segala aktivitas Anda dan yakinlah segala hal yang sedang menjadi target besar Anda akan bisa terwujud, akan bisa tercapai ya. Sekarang giliran Virgo. 4 tongkat. Ada satu kekuatan yang sedang meliputi kehidupan Virgo. Ini adalah sebuah perubahan yang signifikan. Ada kesadaran yang bangkit, ada kekuatan yang terbentuk, ada kemajuan yang membuat Anda yakin akan ada perpindahan, akan ada perubahan, akan ada bentukan dari hasil kerja keras Anda selama ini, yaitu perubahan yang membawa kebahagiaan ya. Dan mudah-mudahan ini membuat Anda makin giat, semangat, kerja keras, dan berusaha untuk mewujudkan secara total hasil dari apa yang Anda targetkan, bahkan melebihi dari target Anda. Dan mudah-mudahan hal ini membuat Anda untuk aktivitas hari ini terus ya, continue, nggak ada istilah lengah, iseng, main-main dan sebagainya. Anda fokus untuk mencapai sebuah perubahan yang betul-betul menggembirakan ya. Karena di sini adalah simbol 4 tongkat itu hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, masuk ke gerbang istana dan mendapatkan satu keberkahan di mana ada buah-buahan yang tersedia, dan itu diartikan bahwa ada satu kemakmuran, kecukupan. Jadi kalau ada masalah yang terkait dengan keuangan, mudah-mudahan hari ini Anda menemukan jawaban atau solusi. Kira-kira harus apa, harus kemana, harus dengan siapa, harus bagaimana gitu ya. Untuk yang berpasangan, jika kemarin mungkin menemukan beberapa hal yang membuat beban hati, pikiran dan sebagainya, hari ini ada sebuah perubahan yang membuat Anda jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, dan mendapatkan solusi untuk sebuah perubahan yang signifikan. Untuk yang lajang, kalau saat ini Anda mulai melihat tanda-tanda ada keberhasilan dalam proses penjajakan, proses pendekatan, maka pikirkan bagaimana untuk bisa segera menjadikan dia bagian dari orang yang paling penting dalam hidup Anda, dan Anda bisa menyatakan dengan jujur apa yang Anda rasakan, atau Anda bisa dengan dengan segera menerima apa yang dia nyatakan. Jadi di sini bisa Anda yang menyatakan cinta kalau laki-laki, kalau yang perempuan siap menerima cinta seseorang. Jadi ada sebuah perubahan yang betul-betul menggembirakan ya. Kemudian memang kalau belum bisa jangan dipaksakan, tetap dalam proses pendekatan tapi yang elegan, yang tenang tapi pasti mengarah kepada satu pendekatan yang diharapkan. Kemudian untuk yang belum ada siapapun, ini adalah perubahan dari apa yang dilakukan dalam kehidupan Anda menuju kepada kesuksesan, menuju kepada situasi yang cemerlang. Mudah-mudahan ini yang akan membuat Anda makin bersemangat untuk menciptakan kesuksesan demi kesuksesan ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. The World. Ini adalah gambaran di mana Libra menemukan jawaban bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul menggema, didengar banyak orang, didengar banyak pihak, dilihat mereka, dan memberi inspirasi bagi semua pihak untuk ikut serta mendukung Anda, bergabung dengan Anda, menikmati keberhasilan yang Anda bentuk, merasakan proses dari apa yang sudah Anda programkan misalnya. Dan ini adalah cara Anda untuk bisa membuat apa yang dikerjakan tidak sia-sia. Jadi tetap semangat untuk hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah simbol atau tanda kesempatan bagi Anda untuk bisa
mempersembahkan cinta yang terbaik, mempersembahkan cinta yang utuh untuk membuat dia merasa menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Wah, the world ya, segala hal meliputi kehidupannya, bisa dikatakan ini adalah keberuntungan besar terjalinnya cinta Anda dengan dia. Dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa dijaga, dirawat dengan baik. Kemudian untuk yang lajang, kalau saat ini proses pendekatannya masih belum sesuai target arah sasaran, artinya harus sabar, karena kalau sekali Anda berhasil meluluhkan hatinya, maka Anda seperti menemukan dunia yang baru, dunia yang penuh cinta, dan membuat hidup Anda makin bersemangat ya. Dan buat yang belum ada siapapun, bukan berarti Anda stuck hidupnya, justru Anda malah akan makin bisa melihat dunia lebih luas dalam pergaulan yang Anda kembangkan, memanfaatkan potensi diri Anda untuk gerak, kerja, beraktivitas, berkomunitas, dan berhubungan satu dengan yang lain untuk membuat sebuah jaringan organisasi, misalnya terkait dengan hobi, dengan sesuai dengan minat gitu ya. Dan apapun itu, yang penting hidup Anda berkembang, bahkan pesat perkembangannya, asalkan aktif bergerak ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Coba kita lihat Scorpio. 6 tongkat, ini gerakan kabar yang datang ya. Mudah-mudahan hari ini ada kabar gembira yang menghampiri Anda, yang membuat Anda bersemangat untuk menyampaikan kembali kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda bahwa Anda beruntung, Anda berhasil, kerja keras yang sudah dilakukan tidak sia-sia, dan kerja tim yang dilakukan membawa kegembiraan sehingga makin dimaksimalkan segala upaya untuk bisa membuat hidup Anda makin sukses gitu ya. Dan buat yang berpasangan, bahwa dia dalam situasi yang gembira, yang semangat, yang merasakan bahwa dekat dengan Anda, hidup itu tambah berkualitas, hidup tambah baik, bertambah sejahtera, dan ini yang harus dipertahankan sebagai trigger ya. Anda jadi semakin semangat untuk misalnya bekerja, berkarya, bersilaturahmi dengan pihak-pihak yang selama ini mungkin sempat dilupakan, dan Anda bersama dia ingin menunjukkan banyak hal positif yang bisa dicontoh dari diri Anda dengan pasangan gitu ya. Jadi tetap berusaha untuk bisa membuat hubungan ini berkualitas ya. Dan untuk yang lajang, khususnya buat lajang yang sedang melakukan pendekatan, pastikan dalam batin Anda, jika Anda betul-betul bisa mendapatkan cintanya, maka Anda akan mengabarkan ini kepada keluarga, orang-orang terdekat, yang artinya tuh kayak dipersiapkan Anda ingin bisa menyatu dengan seseorang tersebut untuk berada dalam hubungan yang terikat, misalnya menikah ya, paling tidak melamar, kemudian atau dilamar, minta dilamar gitu ya, dan kemudian mempersiapkan untuk bisa membuat satu rencana kapan mau menikah. Itu buat yang punya seseorang sedang dalam proses pendekatan. Tapi buat yang belum ada siapapun, ini kayaknya Anda malah makin aktif bergerak, melakukan strategi-strategi dalam usaha ataupun kerja supaya bergerak makin meningkat, dan ini yang harus diseriuskan dalam aktivitas Anda. Jangan cuma kayak angin-anginan, jangan sampai, harus serius ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Sagittarius, 2 of Wands, 2 tongkat. Ada kegalauan, tapi ada semangat. Anda sedang membanding-bandingkan hal yang pernah ada dalam kehidupan Anda di waktu lalu. Sedang flashback tentang apa yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di waktu-waktu yang lalu. Nah, jangan sampai tenggelam tentang kenangan di waktu lalu. Anda harus realistis, harus bergerak, harus melihat bahwa ada tanggung jawab besar yang harus dikerjakan, harus direalisasikan, harus dipikirkan gitu ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa segera switch on ya, dan yang lama di off-kan sementara gitu. Kemudian untuk yang berpasangan, ini adalah
Two of Wands ya. Two of Wands itu berarti kalau yang berpasangan, Anda saat ini sedang berpikir bagaimana membandingkan ketika Anda sempat sedih atau terpuruk. Nah, saat ini Anda sedang menata kehidupan dengan orang yang Anda sayangi, sedang menata langkah-langkah yang sedang ingin Anda lakukan dengan orang yang Anda sayangi. Tapi ingat, tidak boleh compare ya, tidak boleh membandingkan dengan yang dulu sehingga yang sekarang seperti kayak kurang berarti, jadi kurang berkesan atau kurang greget. Ini yang harus Anda perbaiki sudut pandangnya, sehingga yang sudah ya sudah, yang yang ke depan harus dipikirkan kembali bagaimana Anda menata, kemudian mencintai dia, merawat hubungan, menjaga perasaannya, dan meningkatkan kualitas komunikasi sehingga Anda dengan dia itu dekat, rekap, dan lekat gitu ya. Jadi tidak akan terpisahkan oleh pihak-pihak yang ngompor-ngompori misalnya, tapi Anda justru punya cara untuk membuat hubungan Anda dengan pasangan makin kuat ya. Oke, dan buat yang lajang, kalau saat ini masih membekas kisah cinta di waktu lalu, jangan sampai membebani pikiran Anda dan membanding-bandingkan ketika melakukan proses pendekatan. Ya sudah, kalau sedang fokus melakukan pendekatan dengan seseorang, Anda fokus dengan dia dan melakukan cara yang tepat untuk bisa membuat hubungan Anda dengan dia betul-betul seperti terfasilitasi untuk bisa makin akrab, makin dekat, dan makin ada jalan untuk menyatukan hati. Dan buat yang belum ada siapapun, Anda banyak kok yang bisa dilakukan, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Dan kalau Anda pernah merasa berhasil di waktu lalu, maka duplikasi ya, duplikasi strateginya, caranya supaya jauh lebih berhasil di waktu yang akan datang. Ini yang bisa diterapkan sehingga nggak ada yang sia-sia dari setiap waktu Anda yang diisi, yang terisi. Justru setiap waktu akan terasa Anda tuh kurang karena saking aktifnya, banyak melakukan kegiatan, terus berkarya. Pokoknya hidup Anda tuh jadi punya kualitas gitu ya. Yang berikutnya adalah Capricornus, Page of Pentacles, pembantu koin. Elemen tanah terkait dengan materi menggambarkan bahwa Anda siap membantu siapapun dengan kemampuan yang Anda miliki, ilmu yang Anda pahami, talenta yang Anda miliki, kesediaan Anda untuk membantu orang. Ini akan membuat langkah hidup Anda di hari ini betul-betul berarti, berkah ya, karena berpikir bagaimana hidup itu bermanfaat bagi orang lain dan tentunya memberi kebahagiaan dan berkah bagi diri Anda gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, kehadiran Anda, dukungan Anda, support Anda bagi orang yang Anda sayangi ini memberi nilai plus dan dia merasa nyaman karena Anda begitu memperhatikan dia, dan ini menjadi nilai plus diri Anda di mata pasangan karena memang kalau sudah ingin membantu Anda tuh total, nggak setengah-setengah, sehingga pasangan merasa beruntung sekali setiap hal yang dilakukan oleh Anda selalu menemukan jawaban-jawaban yang positif dan menemukan jalan keluar yang tepat sasaran ya. Dan buat yang belum ada siapapun, fokus saja beraktivitas di dalam kegiatan kerja. Ini sangat baik untuk yang sedang meniti karir. Kemudian berpikir strategi-strategi usaha, berpikir bagaimana meningkatkan keuntungan, meluaskan jaringan, dan juga memberi kesan yang positif atas hasil barang, jasa ya, barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga mereka akan menjadi partner dari usaha Anda yang tetap dan tidak akan berpaling ke lain hati gitu ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang mau konsultasi private bisa kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208 dan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya.
Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.